teman-teman. Kali ini saya akan membahas hukum tata negara, yaitu menjelajahi landasan kekuasaan dan aturan negara. Namun sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang hukum tata negara, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Jeka Pratama Tapubolon. Saya dengan nomor NIM 243305611124 dari kelas semester 1 pagi B. Kiranya teman-teman dapat memahami apa yang saya bacakan tentang poin-poin hukum tata negara. Kiranya juga teman-teman dapat mendengarkan dengan baik apa yang saya jelaskan tentang hukum tata negara. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum publik yang mengatur tentang organisasi negara, dasar-dasar kekuasaan negara, dan hubungan antara lembaga negara. Ia mengatur bagaimana negara dibentuk, bagaimana negara menjalankan fungsinya, dan bagaimana warga negara berinteraksi dengan negara. Hukum tata negara berperan penting dan menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Ia menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin wujud supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Di sini ada beberapa ruang lingkup hukum tata negara, yaitu bentuk negara, organisasi dan fungsi lembaga negara. Yang ketiga itu ialah hubungan negara dengan warga negara. Yang pertama itu ialah hukum tata negara mengatur proses pembentukan negara, mulai dari proses konstitusi, pemilihan presiden, hingga penetapan sistem pemerintahan. Ia merupakan dasar-dasar pembentukan negara yang sah dan legal. Yang kedua itu ialah organisasi dan fungsi lembaga negara, yaitu hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menetapkan kewenangan, tugas, dan hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga itu ialah hubungan negara dengan warga negara. Hukum tata negara ini mengatur hak dan kewajiban warga negara serta hubungan mereka dengan negara. Ia menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak asasi manusia, terus mengatur kewajiban warga negara terhadap negara. Di sini ada juga sumber-sumber hukum tata negara, yaitu terbagi menjadi 4. Teman-teman bisa melihat di atas ini. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ialah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu adalah peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ialah hukum adat. Yang keempat itu ialah hukum internasional. Yang pertama itu saya akan menjelaskannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Ia menjadikan dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya dan mengatur segala hal mengenai organisasi negara, fungsi lembaga negara, dan hak-hak warga negara. Yang kedua itu ialah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini terdiri dari berbagai tingkat seperti UU, peraturan pemerintah atau PP, dan peraturan presiden atau Perpres. Peraturan ini turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan mengatur berbagai aspek kehidupan
bernegara secara lebih spesifik. Yang ketiga itu ialah hukum adat. Hukum adat ini merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ia memiliki kekuatan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Yang keempat ini ialah hukum internasional. Hukum internasional ini mengatur hubungan antara negara-negara. Prinsip-prinsip hukum internasional dapat diterapkan dalam hukum tata negara jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ialah subjek hukum tata negara. Subjek hukum tata negara ini ialah warga negara, yaitu warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum tata negara. Mereka berhak atas perlindungan hukum dan memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu lembaga negara dan satu lagi itu ialah organisasi kemasyarakatan. Pertama itu ialah lembaga negara. Lembaga negara ini seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Memiliki kewenangan dan fungsi yang diatur dalam hukum tata negara. Mereka bertanggung jawab menjalani tugas dan kewenangan dengan aturan yang berlaku. Yang kedua itu ialah organisasi kemasyarakatan seperti ormas. Organisasi kemasyarakatan itu seperti partai politik, terus organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat yang memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki hak untuk berpendapat dan berorganisasi, namun tetap tunduk dalam hukum tata negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara dalam hukum tata negara. Lembaga-lembaga negara dalam hukum tata negara ini terbagi menjadi 3 objek, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pertama saya akan menjelaskan lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini memiliki kewenangan membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menetapkan anggaran negara. Di Indonesia, lembaga legislatif ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua ini ialah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini memiliki kewenangan menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, memimpin pemerintahan, dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga eksekutif ini diwakili oleh presiden dan jajarannya. Yang ketiga itu ialah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum. Di Indonesia, lembaga yudikatif ini diwakili oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Selanjutnya itu ialah hubungan antara lembaga negara. Hubungan antara lembaga negara ini terbagi juga menjadi 3, yaitu sistem check and balance. Yang kedua itu kerjasama dan koordinasi. Yang ketiga itu pengawasan dan akuntabilitas. Yang pertama itu sistem check and balance, yaitu hubungan antara lembaga negara di Indonesia menganut sistem check and balance. Sistem ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang berlebih di satu lembaga dan menjamin keseimbangan kekuasaan dan antar lembaga. Yang kedua itu ialah kerjasama dan koordinasi. Lembaga negara ini harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yaitu hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan efektivitas pemerintahan. Yang ketiga itu ialah pengawasan dan akuntabilitas. Lembaga negara saling mengawasi dan mempertanggungjawabkan
kinerja mereka. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini saya juga ada beberapa contoh kasus dan saya mengambil satu contoh kasusnya dalam hukum tata negara, yaitu Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2021. Di sini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara prosedural inkonstitusional bersyarat MK pemerintahan dan DPR memperbaiki undang-undang tersebut dalam waktu 2 tahun. Relevansi hukum tata negara. Kasus ini menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa pembentukan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Mungkin teman-teman ini saja yang bisa saya sampaikan tentang poin-poin hukum tata negara. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang hukum tata negara ini ialah hukum tata negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara ini mengatur juga hubungan antar negara dan warga negara dan mengatur segala lembaga-lembaga negara. Kiranya saya berharap hukum tata negara di Indonesia ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun kita tahu akhir-akhir ini hukum tata negara kita ini banyak sekali kontroversial, namun saya percaya hukum tata negara ini bisa lebih baik lagi di Indonesia ini. Baik juga teman-teman yang mendengarkan penjelasan saya tentang hukum tata negara dapat memahami dan dapat menjalankan hukum tata negara dengan baik. Sekian dari penjelasan saya tentang hukum tata negara. Terima kasih teman-teman.